Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Tokulovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Masih dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan Don Brothers yang tertinggal lumayan jauh. Di video kali ini kita akan langsung saja membahas 2 episode secara sekaligus dari Don Brothers. Baiklah, kalau begitu tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke videonya. Story episode kali ini memang terbilang biasa saja. Tidak ada sesuatu yang mewah. Untuk villainnya sendiri difokuskan kepada seorang anak kecil sekaligus Hitotsuki, yang dimana anak kecil ini ingin mencari teman untuk bermain permainan tradisional khas Jepang. Yang suka di mana backstory si bocil ini itu diperlihatkan, yang ternyata wujud asli dari bocil ini merupakan seorang kakek-kakek tua. Tentu, sangat sedih melihat backstory si kakek-kakek tua ini yang ingin memiliki teman bermain ketika dia masih kecil. Tentu adegan ini mengingatkan kita kepada series Squid Game, salah satu series terlaris di Netflix. Hitotsuki Super Sentai di episode kali ini bertemakan Hitotsuki Tokumei Sentai Go Buster, yaitu ada Tokumeiki. Inti cerita di episode kali ini berpusat pada Momoitaro yang tiba-tiba saja dia kehilangan energi sehingga membuat dia sangat kelelahan. Bahkan bertarung pun Momoitaro sangatlah tidak sanggup. Masih belum diungkap juga alasan Momoitaro bisa lemah seperti ini itu karena apa. Untuk memulihkan energinya, Momoitaro membutuhkan atau harus memakan 300 kibi dango. Seperti yang bilang sebelumnya, bahwa kibi dango akan menjadi suatu hal yang sangat penting dan krusial di series Don Brothers. Kibi dango yang harus dibuat bukanlah kibi dango biasa. Para member Don Brothers yang di sini ada Haruka serta Saruhara. Mereka berdua harus mau tak mau paham resep khusus cara membuat kibi dango yang benar bagi Momoitaro. Tangkap di sini, Master Eke Zenkai Black sangat paham betul masalah serta solusi yang pas diberikan kepada Momoitaro. Dan by the way, tak lupa juga di episode kali ini ada Henshin sequence pertama dari Master Eke Zenkai Black. Tentu di sini pun Haruka yang telah bekerja dengan Master sangatlah kaget mengetahui identitas Master sebenarnya sebagai Zenkai Black. Tapi kita sampai saat ini masih belum tahu hubungan Master dengan Momoijin serta Momoitaro itu seperti apa. Sejauh ini yang bisa lihat di episode 9 ini, kibi dango benar-benar menjadi hal yang sangatlah penting. Kibi poin yang dihasilkan serta yang dikumpulkan oleh member Don Brothers mempunyai kegunaan untuk bisa mengabulkan permintaan sang pengguna. Serta di sisi lain, kibi dango yang memang merupakan sebuah makanan, merupakan makanan yang penting dikonsumsi oleh Momoitaro dikala Momoitaro sedang tidak memiliki kekuatannya. Apakah di tempat asal Momoitaro, kibi dango merupakan makanan pokok sehari-hari masyarakat di tempat Momoitaro berasal? Tak lupa juga ada adegan yang bikin sedikit ketawa ya di episode 9 ini, yaitu ketika Saruhara menantang atau menghayal bahwa dia bisa mengalahkan Momoitaro ketika kondisinya seperti ini. Lucu banget pokoknya. Scene ini menggambarkan bahwa hanya di kondisi inilah member Don Brothers mungkin saja bisa melampaui Momoitaro. Padahal bila menurut pandangan ini tidaklah adil, alias ya pengecut. Robotaro Don Momotaro Alter, mecha yang seukuran manusia akhirnya debut di episode 9. Robotaro Don Momotaro Alter yang terlihat gagah sekali, layaknya seorang samurai yang ingin menghabisi musuh-musuhnya. juga sangat kaget ternyata tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi
untuk bisa berubah menjadi Robotaro Don Momotaro. Aksi dari Robotaro Don Momotaro dikemas dengan baik sekali. Sebuah gebrakan yang luar biasa karena kita bisa melihat mecha robot primary yang berukuran manusia seperti ini. Juto, makhluk ganas yang mengancam dunia manusia, serta Noto akhirnya muncul di episode ini. Ras Juto ini merupakan ras yang paling ditakuti oleh trio Noto, terkhusus ditakuti oleh Sonoi. Juto memang sangat buas sekali. Juto bahkan tak segan untuk memangsa habis manusia secara acak. Kita bisa lihat kengerian yang diciptakan Juto di akhir episode kali ini. Juto membabat habis warga yang sedang menaiki bus. Dan tentunya ini sangat jarang sekali sepertinya melihat adegan yang sangatlah mengerikan di Super Sentai era sekarang. Akhirnya kita bisa melihat kembali episode yang berfokus pada penceritaan heroin tercinta kita, yaitu Haruka Kito, Eke Oni Sister. Sebuah episode yang menurut A sangatlah penting sekali bagi perkembangan karakter Haruka Eke Oni Sister. Kibi Point kembali diekspos di episode kali ini. Haruka ternyata secara tiba-tiba menggunakan Kibi Point miliknya demi bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Kita juga tahu bahwa Kibi Point milik Haruka ini itu sangatlah tinggi dibanding para member Don Brothers lainnya. Kenapa poin Haruka ini bisa sangatlah tinggi? Itu dikarenakan efek Haruka yang mungkin saja selalu membantu Momoitaro dikala Momoitaro sedang kesulitan. Terlebih di episode 9, Haruka sangatlah berguna membantu Momoitaro demi bisa pulih dan bangkit kembali. Kita bisa melihat bahwa kegunaan Kibi Point yang bisa mengabulkan segala macam permintaan itu bukanlah omong kosong belaka. Kita diperlihatkan bagaimana cara kerja dari Kibi Point, dan Master pun ternyata memegang kendali penuh atas terciptanya atau terkabulnya keinginan para member Don Brothers. Karena ternyata Kibi Point yang digunakan Haruka itu bisa dibatalkan kembali oleh Master seizin sang penggunanya sendiri. Kita lanjut lagi. Hidup Haruka memang telah kembali normal. Haruka menjadi siswi yang dibanggakan kelasnya. Memiliki seorang pacar sekaligus seorang mangaka terkenal. Sebuah hidup yang diimpikan oleh Haruka. Tapi sayangnya status dia sebagai Don Brothers harus hilang. Karena status Oni Sister yang digadang-gadang oleh dia itu digantikan oleh orang lain. Yang di sini adalah Marina. Yang paling lucunya, Marina ternyata memiliki sebuah backstory yang bisa dibilang hampir mirip dengan Haruka di episode pertama. Marina merupakan seorang fotografer terkenal yang dituduh menjiplak karya orang lain. Sampai akhirnya dia dipilih menjadi Don Brothers, serta menjadi seorang pelayan kafe di Donbura. Kisah yang sama persis dengan Haruka. Tim Don Brothers di episode 10 memiliki sebuah kekompakan yang sangatlah luar biasa bagus. Kita bisa lihat sendiri, Oni Sister yang selalu menjadi samsak bagi Don Momotaro secara drastis berubah. Oni Sister di Don Brothers terbaru ini dianggap menjadi pelayan bagi Don Momotaro. Dan memang harusnya seperti itu. Fungsi dari Oni Sister yaitu sebagai pelayan bagi Don Momotaro. Tidak hanya itu juga, hubungan Marina dengan member Don Brothers lainnya itu diperlihatkan sangatlah baik. Seolah-olah hubungan mereka ini aman dan tentram. Bahkan Marina pun sempat jatuh cinta kepada Saruhara. Intinya perjalanan Marina sebagai Oni Sister itu berbanding 180 derajat dengan Haruka. Sekali lagi episode 10 ini menjadi titik fokus perkembangan karakter bagi Haruka. Kita bisa lihat di adegan-adegan ini, Haruka harus memutuskan apakah dia akan stay dengan hidup dia yang selama ini dia idamkan, atau Haruka akan kembali ke hidup dia sebagai seorang Oni Sister di Don Brothers. Suka banget adegan ini yang memperlihatkan Haruka bimbang setengah mati untuk memutuskan dia ke depannya itu seperti apa takdir dia sesungguhnya. Haruka di sini benar-benar bertaruh, bukan bertaruh kepada dia sendiri, tapi bertaruh kepada nasib orang lain, yang di sini adalah Marina.
Bila Haruka kembali menjadi Oni Sister, seperti sedia kala, hidup Marina akan menjadi normal. Dan sebaliknya, bila Haruka memilih jalan seperti ini, hidup Marina akan kacau seperti ini, sama seperti Haruka ketika menjadi Dawn Brothers. Tentunya salut sekali dengan Haruka karena dia membuang semua mimpinya demi bisa kembali menjadi Oni Sister dan demi bisa menolong orang lain yang bernasib sama seperti dia yang di sini adalah Marina. Benar-benar sebuah keputusan yang menjadi turn back point bagi Haruka. Di sisi lain juga bisa lihat bahwa Haruka memang sudah nyaman sekali dengan keadaan dia sebagai Oni Sister, serta sangat nyaman bertarung dengan rekan Dawn Brothers lainnya. Bisa terlihatlah di adegan ini Haruka yang membayangkan kawan-kawan seperjuangannya. Meskipun ngenesnya, di episode ini Momohitaru serta Saruhara tidak mengenal Haruka. Masih menjadi pertanyaan kenapa dunia yang ditempati Dawn Brothers bisa berubah menyesuaikan keinginan para member Dawn Brothers lewat Kibi Point yang dimiliki oleh mereka. Apakah sehebat itu Kibi Point sehingga mampu merubah keadaan dunia yang ditempati oleh Dawn Brothers? Adegan favorit di episode 10 ini yaitu tak lain ketika 5 member Dawn Brothers menjadi Robotaro mereka masing-masing. Tak lupa juga kombinasi serangan dari para Robotaro hingga jurus pamungkas dari mereka diperlihatkan di sini. Dan semua dikemas dengan sangat baik. Oh iya, CGI Robotaro Kiji serta Inu itu tampak sangatlah bagus. By the way, senjata Oni Sister berupa tongkat pentungan raksasa itu akhirnya digunakan di episode 10. Hitotsuki di episode kali ini adalah Kaizoki. Tema Super Sentai yang diambil yaitu Super Sentai Kaizoku Sentai Gokaiger. Membahas soal Gokaiger ada beberapa referensi atau mungkin callback kepada series Gokaiger. Haruka yang digantikan posisinya sebagai Oni Sister oleh Marina merupakan callback dari episode 44 Gokaiger, yang dimana episode tersebut Lucas sempat digantikan posisinya sebagai Gokai Yellow oleh Sayo Kinoshita. Baiklah kalau begitu, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton pembahasan di video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton pembahasan video ini dari awal sampai akhir. Bila kalian punya tambahan, saran, atau apapun yang terlewatkan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika membahas video kali ini ya. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.